pagi hari ini tiba-tiba waktunya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita menyerahkan setiap beban permasalahan kehidupan kita, setiap jalan kehidupan kita dalam rencana Tuhan. Karena kehidupan kita ini, kita percaya setelah dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang akan memberikan terang bagi kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang besar. Tidak
yang singkat tidak cukup untuk evaluasi diri. Waktu yang singkat tidak cukup bagaimana kita membayar kebodohan kita. Waktu yang sangat singkat ini tidak cukup untuk kita menjerit mohon kemurahan Tuhan. Tetapi mari waktu yang sangat singkat ini kita belajar. Sudahkah aku menghargai kasih karunia? Sebab segala sesuatu yang tidak mungkin kita tanggung, segala sesuatu yang tidak mungkin kita pikul, segala sesuatu yang tidak mungkin kita atasi, Dia sudah siap dan Dia sudah menanggung semuanya itu. Haleluya. Dia yang hadir dari tempat yang sempurna menuju ke tempat yang hina, melawan setiap pribadi dengan penundukan diri. Ini aku Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kekuatanmu mengalir, kekuatanmu menjangkau setiap pribadi, kekuatan dari tempat mati menjangkau setiap umatmu. Oh
yang kami takutkan. Yang kami takutkan ketika Tuhan meninggalkan kami. Sebab kami tak mampu berharap. Tetapi sebagaimana firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Kau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang maha dahsyat. Apapun yang akan terjadi, banyak diberitakan tentang apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan kami lewati. Tetapi kami percaya sebenarnya firman terlebih dahulu sudah menerangi hati umat-Mu, menerangi hati kami hamba-hamba-Mu, imam-imam yang rajani yang kuanggilu. Tetapi kami percaya apapun yang terjadi, sesulit apapun yang terjadi, sesukar apapun yang kami hadapi, kalau Tuhan di pihak kami, Tuhan tetap membawa umat-Mu keluar sebagai pemenang, tampil sebagai generasi pemenang abadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, dan terus menuntun hidup kami. Sehingga jalan yang kami lalui bukan jalan kegelapan, tetapi jalan yang penuh dengan kemuliaan hadirat-Mu. Dalam Tuhan Kristus layakkan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu oleh karena karya-karya-Mu yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan. Kiranya kekuatan kasih-Nya terus berlimpah-limpah atas kita semuanya. Kita yang mendapat kesempatan dari Tuhan, kita yang mendapat kemurahan dari Tuhan untuk berdiri tegak sampai saat pagi hari ini. Hari demi hari melewati satu proses kehidupan, liku-liku proses kehidupan yang seakan sulit untuk kita melewati itu semua. Tetapi ketika Tuhan menuntun kita melalui tahapan demi tahapan, selangkah demi selangkah, akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2022, bulan Desember yang tinggal 20 hari. Waktu 20 hari untuk kita mengevaluasi diri, waktu 20 hari untuk kita berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala kekurangan, cacat celah, dosa, pelanggaran selama tahun 2022. Dari waktu yang panjang, ada standar kualitas rohani yang Tuhan ajarkan untuk kita meningkat sampai kepada tataran demi tataran yang lebih lanjut. Tetapi kalau kita kembali lagi pelajari firman Tuhan yang selama sepanjang tahun ini kita terima, kita harus sadari, kita harus pahami
kenyataan di mana kita banyak gagal. Kadang-kala kita banyak berdalih, padahal Tuhan sudah memberikan satu jalur, di mana jalur yang sudah ditetapkan Tuhan itu adalah jalur di mana kita harus membangun, meniti perjalanan salib, di mana perjalanan itu akan membawa hidup kita kepada tahapan demi tahapan yang lebih kuat, yang lebih kudus, yang lebih bercahaya, karena Tuhan merendam pakaian terang itu atas kita. Kehidupan yang lebih eksis lagi sebagai imam-imam yang rajani. Kehidupan yang lebih berkualitas dengan satu integritas yang tinggi sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan, maka terlalu jauh. Apa yang kita kerjakan belum mencapai target standar yang ditetapkan Tuhan dalam tahun ini. Membuktikan bahwa manusia tidak berdaya ketika manusia itu berusaha menggunakan akalnya. Manusia menjadi tidak berdaya ketika berusaha menggunakan kekuatan fisiknya, kekuatan materinya. Manusia menjadi tidak berdaya ketika manusia berusaha menggunakan kekuatan dunia. Dari sini kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana kita ini sebenarnya memerlukan kuasa Tuhan itu setiap saat. Tetapi ketika kita dididik oleh Tuhan, bagaimana untuk menerima kuasa Allah itu? Melalui tahapan demi tahapan pengajaran yang begitu gamblangnya. Itu pun seringkali manusia menjadi salah paham. Manusia menjadi gagal paham karena menjadi salah paham, menjadi gagal paham. Ketika sudah gagal paham dan salah paham, tidak mau bertanya. Mari kita kembali membaca Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ayat 13 dan 14. Injil Matius pasal 24 ayat 13 dan 14. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah peristiwa demi peristiwa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dalam Injil Matius pasal 24 ini. Setelah itu semua terlewati dan terus nanti menyusul ayat yang ke-15 dan seterusnya. Di sana ada peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang sangat runtut. Setelah semuanya itu tergenapi, maka barulah tiba kesudahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami sekarang, bagaimana di tengah-tengah kesulitan, bagaimana di tengah-tengah perpecahan antar suku, kaum, bahasa, dan bangsa, di tengah-tengah perpecahan, keguncangan, perpecahan di tengah-tengah keluarga, perpecahan di tengah-tengah nikah,
Bagaimana kita menyikapi itu semua? Kalau kita berpikir perpecahan, peperangan antar bangsa, maka seberapa andil kita di dalam persengketaan itu? Itu sudah kebijakannya pemerintah yang berkuasa. Masyarakat kadang tidak tahu menang dan akhirnya menjadi korban peperangan. Tetapi bagaimana ketika perpecahan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana ketika pribadi kita menjadi orang yang tersesat? Sebab Tuhan Yesus berbicara akan muncul penyesat-penyesat pada akhir zaman, dan banyak orang-orang yang akan tersesat. Bertambahnya kedurhakaan manusia, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin, luntur, beku, saling menyerangkan, artinya tidak ada kasih, tidak ada rasa toleransi lagi, tidak ada rasa empati lagi, tidak ada rasa kemanusiaan lagi. Yang penting kebutuhannya terpenuhi, yang penting senang, tidak peduli dengan yang lain. Nah, bagaimana ketika hal-hal seperti itu? Sekarang jangan berpikir tentang persengketaan antar bangsa, krisis di suatu bangsa. Bagaimana ketika keluarga kita dilanda krisis? Krisis ekonomi, krisis iman, krisis kasih, krisis pengharapan. Kegoncangan besar terjadi itu dimulai dari manajemen kecil. Manajemen demi manajemen, personal lepas personal, keluarga lepas keluarga, kelompok, golongan, komunitas, suku, kaum, bahasa, dan bangsa, akhirnya menjadi suku goncangan global. Dimulai dari kelompok-kelompok kecil yang tidak teratasi. Persoalan-persoalan pada kelompok-kelompok kecil, personal yang tidak tuntas teratasi, sehingga menimbulkan efeknya itu akan berdampak kepada lingkungan. Menggambarkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Betapa pentingnya menghadapi kesulitan, menghadapi kegoncangan pada akhir zaman. Apa yang harus kita kerjakan? Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berulang kali saya tekankan kepada saudara, bertahan. Endure. Maka nanti silang juga ada kata endurance. Punya daya tahan, punya ketahanan, punya kesabaran dalam menghadapi kegoncangan itu. Jadi ketika kita menghadapi kegoncangan, menghadapi persoalan, kita perlu punya daya tahan. Show endurance. Kita tampil dengan daya tahan, punya ketahanan, tampil dengan sabar. Show endurance. Itu punya kesabaran, itu penting. Saudara menghadapi masalah apapun, entah itu kecil, sedang atau gede, kalau kita tidak punya kesabaran untuk mengurai, meneliti sampai akhirnya memutuskan mengatasi masalah itu, nanti persoalan jadi bisa berdampak besar. Itu karena apa? Seringkali tidak bijaksana dalam mengatasi masalah. Bagaimana kita bisa bijaksana? Sabar dulu. Sabar itu bukan lambat, beda, harus dibedakan. Sabar itu bukan satu tindakan sikap yang lambat, tidak. Orang yang sabar itu meneliti, cermat, cerdas, mengamat-amati. Kenapa terjadi seperti ini? Jika kita selesai mengamati, meneliti, itu pun seringkali belum sempurna
kita mengambil kebijakan, apalagi tidak sabar. Seringkali kita kaget dengan impact, dengan dampak apa yang kita kerjakan dengan cara gegabah, dengan tidak sabar, dengan tidak teliti. Ternyata kalau ketika kita mengatasi persoalan dengan gegabah, dampaknya juga malah nambahin masalah gede kan gitu kan. Pelajaran demi pelajaran seperti itu sudah seringkali kita terima, kita lihat, kita rasakan. Terus bagaimana supaya kita dapat bertahan gitu kan? Supaya kita bisa show endurance, bisa tampil dengan sabar, tampil dengan daya tahan, tampil dengan tangguh. Itu gimana? Bagaimana supaya punya daya tahan, punya kemampuan, bisa sabar, nggak gampang terpancing, nggak gampang emosi. Orang itu dalam kesulitan gampang, ya kan, gampang tersulut marah, gampang tersulut ngamuk, gampang tersulut, terus pokoknya serba yang tidak enak itu kan munculnya di situ. Kalau semua tidak ada masalah, itu enak-enak saja kan. Tetapi adanya persoalan ketika kita tidak bisa tampil show and rest, tidak bisa tampil dengan ketahanan, dengan daya tahan, dengan sabar. Kalau kita tidak bisa tampil dengan kesabaran, tidak bisa tampil dengan daya tahan yang tangguh, maka kita gagal. Bolak-balik jatuh dalam satu persoalan yang sama. Bagaimana? Poin pertama, bagaimana supaya kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya tadi? Poin pertama, kita harus siap hidup dalam tatanan tahbisan yang ditetapkan Tuhan. Jadi untuk punya daya tahan, untuk bisa bersabar, maka kita harus siap hidup dalam tatanan tahbisan imamat yang sudah ditetapkan Tuhan untuk hidup kita. Sebab hanya dengan cara itu nanti kekuatan Tuhan itu mengalir, suplai kekuatan Tuhan, energi dari kerajaan Allah itu mengalir. Imamat pasal 24, Imamat pasal 24 ayat 1 sampai yang keempat. Minyak untuk lampu. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadaku minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Supaya umat membawa minyak zaitun tulen yang prosesnya lewat ditumbuk. Terus supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Lampu bisa menyala itu karena ada minyaknya. Ada minyak berarti ada proses panjang. Ada kebun zaitun. Kebun zaitun itu dirawat dengan baik. Setelah dia berkembang akhirnya berbunga, berbuah, buahnya yang matang, dipetik, dipanen, diproses lewat penempaan penumbukan. Setelah ditumbuk, maka dikasih air panas, diaduk. Dibiarkan, diendapkan beberapa saat, nanti terus itu akan muncul minyak zaitun tulen. Tulen itu asli tanpa campuran. Fungsinya untuk apa? Minyak ini harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk eksistensi kaki dia. Lampu-lampu atau kandil di dalam kaki dia masih akan menyala ketika diisi minyak zaitun tulen.
Kalau tidak tulen, tidak asli, tidak akan menyala. Banyak orang berbicara hidupku penuh Roh Kudus, bertanya kepada yang lain, kamu penuh Roh Kudus belum? Kalau hidup kita di dalam otoritas kuasa Roh akan memancar, lampu itu pasti menyala. Amin. Dari dalamnya akan mengalir kekuatan aliran air hidup, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana yang rukun, menciptakan suasana yang tenang, menciptakan suasana yang adem. Iku nek muruk, bahasa Jawa kan gitu. Nek lampuku muruk, madani pepetek. Kalau lampu itu nyala, pasti ada kesabaran mengalir dari dalamnya. Jadi niteni wong itu gampang. Ukurannya firman, bukan kita. Kalau kita menilai orang dengan ukuran kita, tidak boleh. Ukuran hidup kita itu firman Tuhan Yesus sendiri. Kita seringkali mungkin ukur orang. Sepanjang tahun ini kita mungkin banyak ukur orang. Hati-hati. Sebab firman Tuhan mengatakan ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang itu akan diukurkan juga untuk saudara. Hati-hati. Tahun depan kita berhenti tidak usah mengukur orang. Biar hidup kita diukur oleh firman saja. Amin. Kita sibuk mengukur orang, jangan-jangan saudara belum terukur. Menit terkait versi. Ketika diukur, ternyata bobot kualitas rohanimu lebih rendah ketimbang yang saudara ukur. Hati-hati. Betapa gampangnya nyoroti orang, ngukur orang. Jangan-jangan saudara sendiri lupa ngukur dirimu sendiri. Mari tahun depan kita kembali kepada firman. Ini 20 hari ini waktu yang padat. Bagaimana saya menatap pikiran untuk persiapan tahun depan? Sibuk pelayanan sana sini, mendadak dan pelayanan. Kita harus siap. Minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu harus kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau posisi kita sebagai buah zaitun yang sudah matang, serahkan buah itu untuk diproses, ditumbuk supaya keluar minyak. Setelah keluar minyak zaitun tulen itu, persembahkan juga itu supaya bisa menyala. Kalau orientasi pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang terjadi, sesulit apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan di pihak kita. Amin. Tuhan di pihak keluarga saudara. Sesulit apapun ketika saudara mendirikan panji kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kesatuan kerukunan itu segala-galanya untuk hidup kita. Maka sesulit apapun masalah yang kita hadapi, percaya Tuhan di pihak kita. Ketika Tuhan di pihak kita, ketika Tuhan di pihak keluarga saudara, apa yang kita takutkan lagi? Kecemasan, kekhawatiran, buang jauh-jauh. Belajar tenang, ikuti alurnya Roh Kudus itu
alurnya firman itu supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala, eksis, bukan besok menyala, minggu depan mati, bulan depan mati, sepanjang tahun mati, nanti Desember mau Natal hidup lagi. Karena kadang-kadang itu budaya, momen mau Natalan, ayo kok ada mau Natalan ini, pokoknya tuh teko loh, suara teko. Kadang-kadang itu gitu. Mari kita belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ayat 3, harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Terus Di dalam rumah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya Lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Amin. Ini ketetapan kekal. Ketetapan untuk selama-lamanya. Apa itu? Harun harus tetap mengatur lampu-lampunya. Jadi ketika kita eksis dalam pelayanan imamat rajani, maka pelayanan kita harus siap diatur oleh Tuhan. Orang ngatur karpe dhewe, gitu kan? Tidak bertindak atas maunya sendiri, tetapi semua apa yang kita kerjakan seturut dengan aturan kerajaan Allah. Kalau kita hidup mengikuti aturan kerajaan Allah, maka kita bisa mencapai so and eksistensi kita, ketahanan kita selama-lamanya, kekal, abadi. Kenapa seringkali kita menjadi tidak berdaya? Karena keluar dari jalur tatanan. Kita buang-buang energi. Di antaranya itu tadi, ngukur orang, bukan nggak boleh diskusi, silakan berdiskusi, tetapi diskusi itu ada batas tema yang harus kita diskusikan dan harus ada endingnya, solusi. Tapi nih orang cenderung untuk mendiskreditkan, cenderung untuk mencari-cari soal, maka tujuannya bukan mengatasi masalah itu, tetapi tujuannya untuk menghakimi. Adakah kita mau tampil pada posisi tata hakim yang adil itu? Jika kita tidak yakin bahwa Allah di atas segala Allah itu, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung itu yang sudah bertahta di sana, adakah kita menganggap bahwa Dia tidak adil? Sehingga kita sering mengganti posisinya Dia. Mengesampingkan Imam Besar Agung, Raja di atas segala raja itu, dan kita berusaha tampil sebagai hakim. Mari biarlah hidup kita kembali diatur oleh firman. Hidup dalam tatanan tahbisan imamat adalah kehidupan yang ditata oleh firman. Keluarga ditata oleh firman. Kalau saya sering-sering ketemu rekan-rekan penantua, hamba Tuhan,
tentang perubahan zaman demi perubahan di bidang sosial, budaya dan lain sebagainya. Terlalu ngeri. Yang membahayakan ketika kerajaan Allah ditinggalkan dan imam-imam yang rajani mengikuti kultur budaya umat manusia yang jauh dari firman. Firman Tuhan Yesus mengatakan ada pernikahan yang tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau banyak hal. Ada rohaniwan yang melebarkan itu, diberkati laki-laki dengan laki-laki. Dan ada gereja yang melebarkan seperti itu. Firman Tuhan sebagaimana dikatakan, banyak imam-imam, penguasa-penguasa memperkosa firman, mengubah hukum, mengubah ketetapan Tuhan. Terus itu mari kita belajar mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, belajar memahami apa yang ditetapkan Tuhan di dalam hidup kita. Harun sebagai imam besar di tengah-tengah umat Tuhan dipercaya untuk memanage, menata masing-masing jawatan imam-imam di tengah-tengah umat Tuhan, supaya peribadatan itu berjalan dengan tertib, kehidupan beragama itu berjalan dengan baik, sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada hujat, tidak ada caci maki yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Itu poin pertama. Tegak eksis sebagai imam-imam yang rajani, hidup dalam tatanan kerajaan. Ketika kita hidup dalam tatanan kerajaan Allah, dalam tahbisan yang benar, maka dia sebagai sang terang itu mengalirkan otoritas kuasanya di dalam hidup kita. Ketika dia mengalirkan otoritas kuasanya di dalam hidup kita, maka ketetapan untuk selamanya itu berlaku. Apa itu? Kuasa Tuhan itu terus menyertai kita. Ketika kuasa Tuhan menyertai kita, lampu itu tetap menyala. Dikatakan lampu itu tetap menyala, sehingga dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kepelitaan kita menyala, eksistensi imamat kita terus punya daya tahan yang luar biasa, maka hidup membawa damai. Hal seperti ini akan menjadi nyata terbukti ketika kedamaian itu sumbernya memang dari tahta Allah. Nanti akan terbukti. Kapan itu? Ketika suatu saat saudara dibawa, dituntun kepada kondisi di mana secara ekonomi saudara punya harapan, semua serba itu, semua serba aman. Tetapi ketika Tuhan izinkan, tidak ada. Yang saudara harapkan kosong. Dari situ nanti akan teruji, adakah saudara tetap damai, adakah tetap sabar. Ojo makuma, yuk. Nah, iku semarahi.
manusia itu sedang diuji. Ku mbok cokakan pikir. Tuhan ngerti semua itu diperlukan. Tuhan paham burung pipit aja perlu makan. Tetapi seringkali kita ini membatasi cara kerja Tuhan yang miracle heaven itu. Suatu rahasia kerajaan Allah yang betul-betul tidak mungkin ini dipahami tembus manusia, tetapi bisa dikerjakan Tuhan. Makanya ketika akal kita itu sudah ranyanda, bahasanya ya, orang nyanda, itu yang akan dikerjakan Tuhan. Lah apa kira-kira? Lah saya itu malah merasakan, saya itu ngalami. Ketika operasional pelayanan itu memerlukan, saya tidak bisa memungkiri itu kan. Keluarga pastor kan cukup banyak, tinggal ngitung aja berapa jiwa. Saudara kan pinter ngitung kan. Nah, secara kebutuhan hidup, makan minum sehari standarnya itu orang makan 1 kali berapa? Andai kata normalnya dikalikan 3, hitung aja kan. Itu kalau hitungan standar, nanti ketemunya berapa per orang. Saudara kan bisa ngitung. Terus dikalikan berapa personil. Ya kan ketemu berarti sebulan sekian. Itu. Belum operasional yang lain. Transportasi, listrik, bukan lain-lain. Banyak kan lain-lain itu. Terus hamba Tuhan itu kan berkatnya dari persembahan yang Tuhan percayakan, dari umat, persembahan-persembahan yang dipercayakan untuk dikelola, untuk operasional pelayanan, operasional kehidupan pengembala. Kalau ini sudah overload, yang diperlukan melebihi kapasitas pemasukan yang rutin. Kalau ini gembala ini tidak belajar sabar, tetap harus show and rest, tetap tampil sabar, tampil tenang, tidak murung, tetapi harus selalu happy. Jika orang tidak percaya, andai kata gembala ini cerita, saya itu tidak punya uang, orang tidak yakin kan? Dalam situasi seperti itu, seringkali belum saatnya. Tuhan, kami perlu ini, perlu itu. Saya tidak ngomong gitu, Tuhan ngerti juga sebenarnya kan. Untuk operasional, apa ini diakonia dan lain sebagainya. Tuhan, kalau saya katakan berulang kali, Tuhan sanggup pakai siapa saja memberkati saudara. Pengembalaan merasakan hal itu juga. Tuhan pakai siapa saja untuk memberkati operasional pelayanan ini. Tuhan pakai siapa saja bisa. Bukan jemaat lokal, bahkan hamba Tuhan luar kota, luar pulau bisa dipakai Tuhan. Tidak sebatas warga gereja, bahkan orang yang non Kristen memberkati, kirim berkat. Bukan sedikit. Ini orang Muslim. Coba. Maaf Pak Pendeta, bisa minta nomor rekening? Saya kaget ya. Tuhan itu gak kurang cara, jangan batasi cara kerjanya Tuhan, jangan membatasi gerak kuasanya Tuhan.
Kalau sudah merindukan, tampil sebagai generasi pemenang abadi. Amin. Amin. Saudara mungkin bekerja di bidang usaha ini, berkatmu dari situ, iya pasti. Tetapi apakah Tuhan tidak bisa melakukan action di luar rutinitas yang sudah kerjakan? Jangan batasi geraknya Tuhan. Sebagai imam-imam yang rajani, yang show endurance, tampil dengan sabar, tampil dengan daya tahan yang tangguh, itu harus siap. Kalau kita eksis dalam tatanan tahbisan sesuai ukuran Tuhan, dia pasti mengerjakan segala sesuatu yang dasar, lebih dasar lagi, sebab saudara generasi pemenang abadi. Amin. Tidak usah menjadi takut cemas. Ada sesuatu yang dasar di tahun depan, tahun 2023 yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Saudara jangan fokus kepada goncangan resesi dunia, tetapi saudara fokus kepada tahbisan saudara, fokus kepada imamat saudara, sebab Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang dasar atas saudara. Jangan mau disesatkan, Tuhan katakan. Jangan mau digoncang dengan berita-berita palsu, berita-berita yang cenderung memecah belah. Fokus kepada sang terang itu, maka saudara menjadi pribadi yang tetap menyala. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sang terang itu adalah anak-anak Allah itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Keluaran pasal 28. Nanti Keluaran pasal 28 ayat 36-37. Poin yang kedua, untuk bisa eksis sebagai imam-imam di mana kita berjaga itu, kita harus seperti apa? Ayat 36. Juga haruslah engkau membuat papan dari emas murni, dan pada papan itu kau ukirkanlah juga seperti materai, kudus bagi Tuhan. Ya, Haruslah papan itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. amin. Poin yang kedua, supaya kita eksis sebagai imam raja ini dalam tatanan tahbisan, maka kita harus menjaga pikiran dan hati. Imam besar Harun dengan kostum surban putih di kepala, dengan patam yang diukir dengan tulisan kudus bagi Tuhan, diikat dengan warna ungu. Di gambar ini tidak bisa ditampilkan karena tidak sesuai firman. Itu buatannya para seniman. Jadi gambarnya ini gambar apa? Kostumnya surban itu tidak seperti ini. Itu kan karena dia tidak bisa ditampilkan. Dan tidak seperti itu. Kita harus paham, kita harus ngerti. Kudus bagi Tuhan. Menjaga pikiran, menjaga hati untuk tetap berada pada otoritas kuasa Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2022 kita buang-buang energi. Pikiran kita isi dengan hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat. Berpikir untuk hal-hal yang sia-sia.
berpikir untuk hal-hal yang mahal tidak berguna. Berpikir-mikir orang, tapi orang yang dipikir tidak jelas. Saudara, kita harus paham, kita harus ngerti sekarang supaya pikiran kita ini tidak terganggu dan pikiran kita tidak sia-sia. Mari saatnya kita kembali kepada firman Tuhan. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Jadi jelas supaya kita eksis maka pakaian imam harus kita kenakan. Sorban putih menunjukkan pada pola pikir yang jernih. Pola pikir yang putih jernih itu pola pikirnya siapa? Pola pikirnya imam besar. Wahyu pasal pertama. Kepalanya digambarkan di sana, kepalanya putih metah dalam kesempurnaan lapisan. Terus patang diukir dengan seperti ukiran meterai dengan tali warna ungu diikatkan di serban itu, menunjukkan bahwa pikiran yang kudus, pikirannya Kristus yang murni itu akan mengangkat hidup kita dalam kemuliaan warna ungu. Jadi jangan harap hidupmu mulia ketika pikiranmu tidak kudus. Bagaimana supaya meraih kemuliaan? Pikiran kita harus terjaga, diikat. Meterai dari emas dengan tulisan kudus dari Tuhan tadi diikat kain warna ungu. Ayat 7 Filipi pasal 4. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai situ dulu. Jadi poin yang pertama tadi, ketika hidup kita tetap menyala karena ditata, ditempatkan oleh Tuhan, diatur sedemikian rupa menurut aturan tabisan firman, supaya kita tetap menyala. Nah, supaya kita tetap menyala, maka kita harus diisi dengan apa? Dengan minyak zaitun yang tulen. Untuk bisa diisi minyak zaitun yang tulen, kita tahu prosesnya kandil. Corot sampai lengkap dengan kakinya, ditempa. Saudara tahu kalau bicara soal kata tempa, maka ini adalah hantaman. Sang tukang tempa akan tahu ini hantamannya pakai palu yang bobotnya seberapa. Ini ahlinya sudah ngerti. Sekarang ini loh, ketika kita ini ditempa, baru dicekel, dipegang, ditempa, tik, udah merasa loro hati, terus jeker, salah paham. Nah, berarti kan hati-hati. Iki durung ditoto, durung ditampilke jelek sebagai kaki dia loh. Baru dipisahkan, jangan-jangan ada kerikilnya, jangan-jangan ada pasirnya, jangan-jangan ada tanahnya, jangan-jangan ada tembaganya, ada peraknya, masih campur baru, belum mas murni. Jadi prosesnya, kalau kita teliti pengajaran firman Tuhan, terus sampai ini sampai di mana? Apa baru disortir? Di dheweke iki mas murni, iki tembokone, iki peraknya, iki tanahnya, iki pasirnya, dan lain sebagainya. Baru sampai di situ aja wis protes-protes bolak-balik, wis ora trimo, wis gremeng. Bayangno, durung ditempa. Nah, kene kita ngerti aturannya, ngerti kronologinya, nanti awake dhewe dadi isin dan kisinan. Awake dhewe akan memenuh teruntuk kemuliaan yang maha dahsyat, kemuliaan yang luar biasa. Terus ngomong, aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu, terus kurang apa Tuhan? Kan gelelengnya kan ngomong.
yang merasa bisa, tidak perlu diatur lagi, yang merasa mampu, gagah perkasa, jelek-jelekan hamba Tuhan yang lain, jelek-jelekan gurunya, mikir. Firman Tuhan jelas kok. Ketika Tuhan tidak datang-datang, hamba yang jahat itu saling memukul. Tempatnya di mana? Tuhan Yesus sendiri mengatakan di sana, ratat tangi dan kata gigi. Tempatnya hamba-hamba yang saling memukul. Saudara, kalau kita ini mengerti aturan kronologi, kita pahami, kita cermati dengan baik, apa yang kita divisi. Selama ini kakek menuntut kalau Tuhan, protes kalau Tuhan, sementara kita aja bingung, nggak ngerti sebenarnya diriku sampai di mana. Apakah sudah murni? Dari situ nanti akan sampai kepada nilai penghargaan terhadap salib itu. Nah kita ini sadar loh. Selebihnya itu ternyata Tuhan yang mengerjakan nanti. Mau kerikilnya dibuang, batunya suruh buang aja gak dibuang-buang. Dua hati kok kaku nerang, ngeluwi kayu asem, kaku, alot, kekeh, gak bisa diatur. Prinsip-prinsip salah bener ke gak iso. Nah, nek wis ngono terus bilang kaki dia. Diutus Roh Kudus. Roh Kudus kok ngendi? Nah, selebihnya dari itu kita akan berpikir. Pikiran yang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Jadi ketika pikiran dan hati kita ini tidak terpelihara oleh kekuatan Kristus, awake dhewe iso mencapai sosok dia itu. Tetap menyala, ora iso. Tetap damai, gak bisa. Piye-piye ka manusia. Ubar ngomong firman, ngomong mati suatu saat berangkat kerja, dipepet orang keserempet pisah, serempetnya sidik toh, kalau Bekasi kagak, ngamuk, kurang asem, kurang gula, kurang garam, apa saja yang jelek-jelek diucapkan kepada orang yang serempet kendaraan saudara mungkin. Kumat toh? Bukan damai sejahtera Allah lagi yang menguasai hati dan pikiran. Kambuh, dirugikan, disengsarakan, ngamuk, ancam-ancam udah. Gue pokok sekali lagi, entek, pikirnya kurang wani, umat meneh, iku manusiawi. Tetapi saudara, ketika kasihnya itu mengalir dalam hidup saudara, yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiranmu. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin, saudara. Apa yang kita kerjakan, lakoni, jalani, isi pikiranmu dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang enak didengar.
kebajikan, kepujian, kemuliaan. Kemenangan saudara di tahun depan ketika pikirannya saudara isi dengan hal yang demikian. Ojo sibuk data masalah orang. Tahun depan datalah, sibuklah, datalah kesalahan, datalah kekurangan, dan membuka hati supaya orang lain mengisi kekurangan itu. Itu namanya sinergi. Amin. Amin. Maka saudara pasti keluar sebagai pemenang. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan kegoncangan. Sebab dari pikiran yang terang, hati yang terang, perjalanan hidup kita yang terang, itu yang akan membawa kita berkemenangan menghadapi ngamuknya, marahnya naga kuat dan iblis Lucifer. Tetapi kalau pikiranmu, akalmu belum dikuasai, belum dipelihara oleh kekuatan Kristus, jangan harap kita menang. Berangkat kerja damai, bangun pagi damai, di tengah-tengah keluarga damai. Udah kalau tetap menyala, terus tetap menyala, adanya cuma damai. Selisih paham sesaat, ya wajar namanya manusia. Tetapi didamaikan, diterangkan, dan itu sebagai insan imaman rajani yang ditebus oleh darah anak domba, maka selayaknya kita menerima kelebihan kekurangan yang lain. Kalau saya tidak damai, hidup dengan orang banyak, tensi bisa mengunggah terus. Saya punya harapan tinggi itu ideal, sebagaimana firman Tuhan. Tetapi ketika yang saya temui bukan sesuatu yang diharapkan Tuhan, satu saat aja boleh mungkin kan. Saya tinggal kemana itu 1 bulan, saudara full di pastori, siapa yang mau? Tata bagaimana pelayanan, bagaimana harus memahami itu, bagaimana harus sabar itu, bagaimana harus tetap menjaga pikiran kudus bagi Tuhan. Bagaimana hatinya tetap terpelihara oleh pikiran Kristus, hatinya Kristus. Saudara, melihat mudah, menilai gampang, tetapi kita jangan berhenti di situ. Tetapi apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saudara. Kalau kita dalam penyertaan Tuhan, setiap saat dalam penyertaan Tuhan, saudara menghadapi persoalan sakit penyakit, menghadapi persoalan pekerjaan, menghadapi persoalan anak, menghadapi persoalan ekonomi, keluarga, apapun, coba pikiran-pikiran yang mungkin mengganjal, pikiran-pikiran yang mengganggu saudara, bersih. Mungkin karena intervensi dari suara-suara orang mengganggu pikiran saudara, sehingga saudara tidak bisa fokus kepada kesucian hidup. Belajar memperhatikannya.
Ketika kita membuka pikiran kita, membuka hati kita, berarti kita mempersilahkan Tuhan mengurai persoalan kita. Ya, kalau saya saksikan berulang kali, jangankan menyembuhkan, menghidupkan yang mati, membangun yang tidak ada menjadi ada saja Tuhan bisa. Ketika saya belajar mengosongkan diri, menjaga pikiran saya, mengkondisikan pikiranku, hatiku, ketika menghadapi istri sakit, menghadapi anak, menghadapi keluarga dengan persoalan ini dan itu, saya belajar menawar pikiran saya kepada Kristus. Akhir tahun harus berkumpul, belajar menyatu dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Manusiawi Tuhan secara fisik, kondisi, maaf, mohon ampun. Saya berpikir menjadi pembicara, juru bicara, pengajar kita wali. Saya katakan, hamba Tuhan kan banyak kan Tuhan. Sebagian kecil mungkin rahasia ini yang saya simpan, yang saya harus tanggung. Tetapi ketika hati ini bergejolak, bertanya-tanya Tuhan, bagaimana ini. Dalam situasi suasana yang sangat hening, sejuk, setelah doa syafaat selesai, bahkan mulai doa syafaat, saya mau mengakhiri doa syafaat season pertama, langsung betapa dahsyatnya kehadirannya yang luar biasa, disertai badai yang luar biasa. Dan baru kemarin itu saya merasakan selama sekian bulan per bulan di bukit. Saya sedianya tentu mau break ngopi, saya tangguhkan itu karena peristiwa itu. Yang lain mungkin masih sibuk atau tikar dan sebagainya, saya tidak bisa bergerak. Saya menerima pesan-pesan Tuhan. Sesaat saya buka ayat-ayat, saya tutup lagi, saya sembahyang lagi, saya fokus lagi, saya buka ayat-ayat lagi, saya bisa menangis. Hanya mohon ampun kepada Tuhan. Kalau karena penantang, karena proses kehidupan, proses tantangan dalam pelayanan, seringkali hamba mau mengelak, mau menaruh tanggung jawab besar. Karena saya sulit bercerita kepada saudara secara belak-belakan, cerita tentang penderitaan penggembalaan, bukan penderitaan orang semangat. Tidak pernah di pastor itu sampai tidak ada makanan. Sudah lihat sendiri, tidak sampai anak-anak pastor itu tidak makan, cukup mereka diberkati Tuhan. Anak-anak dalam masa pertumbuhan, silakan tanya aja, mau makan 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali sehari, silakan tanya. Makan tambah 2, 3 kali, silakan. Bukan penderitaan itu, bukan proses itu, tetapi ini menyangkut proses kegerakan yang tidak bisa diceritakan. Dan kalau diceritakan tidak semua orang bisa ngerti, bisa paham. Tapi satu hal,
ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita eksis dalam tahbisan yang ditetapkan Tuhan, seraya menjaga pikiran kita, kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk dikerjakan, dipelihara oleh Tuhan. Ketika pikiran kita dipelihara oleh Tuhan, ketika hati kita dipelihara oleh pikiran Tuhan, hidup kita sepenuhnya dikerjakan oleh otoritas kuasa Tuhan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis didengar, kebajikan, pujian, kemuliaan, maka dari dalam hidupmu akan mengalir cahaya kemuliaan. Ketika saudara murung karena tidak punya uang, berarti saudara belum punya akses. Ibarat tanaman sudah kering. Tapi ketika dalam suasana apapun juga ada sukacita, pancaran cahaya kemuliaan Allah itu dari dalam dirimu. Berarti sumber kemuliaan, sumber kehidupan dari Dia yang memilih. Jangan mau dipermainkan oleh dunia ini, tetapi tatalah kehidupan ini, kuasai kehidupan ini dengan pikiran yang terjaga, dengan hatimu yang terjaga oleh karena kuasa Kristus. Maka damai sejahtera yang dari Kristus memelihara, menyertai setiap langkah hidup saudara sampai ke dalam. So, enderek, tampil eksis, tampil sabar, tampil tabah dalam kondisi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Manusia
pikiran kita yang tidak benar. Bukan sesuatu yang mulia yang ada di dalamnya, bukan sesuatu yang adil yang di dalamnya, bukan sesuatu yang suci, yang manis, yang enak didengar, bukan sesuatu yang mulia yang sama. Mungkin pikiran kita, hati kita sudah terisi hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Pikiran kita sudah dirusak dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Saatnya di penghujung tahun 2022 ini kita kembali menundukkan diri dengan sepenuh. Kita kembali membuka hati. Kita kembali membuka pikiran ini untuk diisi hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar.
melimpah. Kekuatan baru yang mengalir. Allah sumber damai sejahtera mengalirkan kekuatan. Ketika kekuatanmu mengalir membebaskan kami dari pengaruh teror kekuatan iblis yang sengaja memberikan kemaluan, membebaskan hidup kami dari segala perbudakan dan perbudakan hawa nafsu, perbudakan pikiran agama, perbudakan dosa, dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus. Meski hidup kami sebagai imam-imam yang raja tidak lagi diperbudak oleh materi yang ada di sekitar kami, tetapi kau percayakan semuanya itu untuk dikuasai umatmu, dikelola umatmu bagi kemuliaan anak domba Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan pengampunan yang terus mengalir sebagai imam besar, menegur kami, menyucikan kami, menyatakan kami untuk kami secepatnya ngerti, secepatnya paham, sadar kembali kepada kehendak dan ketetapannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala sesuatu yang melampaui kekuatan kami percaya Tuhan yang menanggung semuanya itu. Tuhan yang mengurai persoalan kami, Tuhan yang menolong setiap umat-Mu, yang dengan setia memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih-Nya Tuhan, memohon kekuatan, memohon kesembuhan, mohon pemulihan, mohon kebangkitan dari Tuhan. Percaya kuasa kasih-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau seluruh umat. Terima kasih. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dikhususkan Tuhan untuk mengorbit bintang-bintangnya Tuhan, yang Tuhan akan pakai menjadi alat pemersatu atas gereja Tuhan pada akhir zaman.
bangsa yang dipilih untuk melahirkan umat Tuhan, laksana sosok kaki dian emas yang sempurna. Tuhan tempah, Tuhan didik di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya pekerjaanmu tidak akan berhenti oleh karena sikap perilaku manusia yang tidak mau menerima ketetapan Tuhan. Tapi terus rancangan Tuhan terus disempurnakan lewat orang-orang yang Tuhan khususkan, lewat imam-imam yang rajani bangsa pilihan Tuhan, yang dikhususkan Tuhan, dimurnikan Tuhan bagi kemuliaan anak Tuhan. Berkati para pejabat negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Kota kami Mojokerto juga diberkati Tuhan, sehingga bumi Majapahit ini mencapai kemuliaan demi kemuliaan yang dahsyat, punya otoritas kuasa Tuhan. Gerejamu di kota ini menjadi berkat. Kota ini tercipta suasana damai, suasana yang harmoni antar umat beragama, suasana yang harmoni atas tatanan kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan atas pemimpin-pemimpin kota ini, di pemimpin yang bijaksana